Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Faziatur Robiah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 1E. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Ulumul Quran dengan mereview materi definisi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, dan Quran, artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dipandang beribadah apabila membacanya. Untuk bisa disebut Al-Quran harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, kalamullah. Kalamullah adalah kalam Allah, sehingga semua kalam atau ucapan yang bukan berasal dari Allah tidak termasuk ke dalam Al-Quran. Yang kedua, kalamullah diturunkan. Yang ketiga, kepada Nabi Muhammad SAW, menegaskan bahwa kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada nabi-nabi yang lain. Adapun kalamullah diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, tetapi namanya berbeda-beda, bukan Al-Quran. Yang terakhir, dipandang beribadah apabila membacanya. Al-Quran memiliki nama-nama lain. Yang pertama, Alkitab, artinya kumpulan atau catatan. Disebut Alkitab karena ia mengumpulkan dan menghimpun berbagai persoalan kehidupan pada masa dahulu, kini, yang akan datang, baik yang gaib maupun yang tampak, yang kecil maupun yang besar. Yang kedua, Asyifa, artinya obat. Bukan sembarang obat, tetapi obat excellent bagi penyakit lahir alias fisik maupun penyakit batin alias psikis. Yang ketiga, Al-Furqan, artinya pembeda. Al-Quran menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang keempat, Azik, artinya pemberi peringatan. Karena di dalam Al-Quran banyak mengingatkan umat manusia akan adanya siksa Allah bagi mereka yang mendurhakai perintahnya dan melanggar larangannya. Yang kelima, At-Tanzil, artinya diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ayat dan surah dalam Al-Quran. Surah pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, sedangkan ayat terakhir yang diturunkan adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Jumlah surah dan ayat dalam Al-Quran adalah 114 surah dan 6.236 ayat. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran. Mukjizat berasal dari kata ijaz yang artinya melemahkan. Al-Quran disebut mukjizat karena ia mampu melemahkan dan mengalahkan para penentangnya. Al-Quran memiliki 4 wujud mukjizat, yaitu yang pertama, fasahah dan balaghahnya. Yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji tentang masa yang akan datang. Yang ketiga, memberitakan orang-orang terdahulu. Dan yang terakhir, di dalam Al-Quran banyak dijumpai fakta-fakta ilmiah.